pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi bersama Ibu Alif. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Ayo anak-anak semua, kita belajar dengan penuh semangat. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Selanjutnya, buatlah gambar berseri yang menceritakan tentang dongeng petani yang baik hati. Berikutnya, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Lalu tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Diskusikan pertanyaan di bawah ini. Jika kamu di rumah, bisa bekerja sama
dengan orang tua dan saudara kalian. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Sebelum menjawab, kalian perlu ingat kembali manfaat tanaman bagi manusia. Di antaranya, tanaman sebagai pembersih udara, tanaman sebagai sumber daya bahan pangan. Yang berikutnya, tanaman melindungi kita dari terik sinar matahari. Kemudian bisa dipakai sebagai bahan bangunan. Dan ada banyak lagi manfaat dari tanaman. Silahkan setelah kalian mendiskusikannya, kalian menjawab pertanyaan berikut. Berikutnya, gambarkan pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu itu berisi 540 manggis, sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, kita dalam subtema ini belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada penjumlahan, jika posisinya ditukar, hasil akhirnya akan sama anak-anak. Nah, di sini kita belajar bahwa karung Dayu berisi 540 dan karung Siti berisi 590. Otomatis kita akan jumlahkan ini dengan cara penjumlahan susun ke bawah, yaitu 540 ditambah 590 sama dengan, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0 adalah 0. 4 ditambah 9 adalah 13. Kita tulis 3, menyimpan 1. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 5 yaitu 11. Maka kita langsung tulis angka 11. Berarti hasilnya 1130. Lalu bagaimanakah kalau karung Dayu dan Siti ditukar? Apakah hasilnya akan sama? Tentu anak-anak. Jika ditukar 590 ditambah 540, hasilnya akan sama, yaitu 1130. Ya, ini terjadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Anak-anakku, meskipun kita belajar di tengah pandemi, jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.